Oke, selamat bertemu lagi teman-teman bersama saya Muhammad Martias Billy. Saya akan share layar saya. Maaf. Kali ini kita mau bahas mengenai cara merubah aplikasi yang sudah Anda buat untuk web ya. Suara saya terdengar teman-teman? Halo? Jelas ya. Dengar, Pak. Terdengar jelas. Oke, Ya, jadi saya akan hadir. membahas sedikit mengenai cara merubah aplikasi dari bentuk web ke aplikasi Android. Nah, di sini kita akan pakai tools yang sudah kita kenal bersama yaitu Diat. Perlu kita ketahui teman-teman, semua aplikasi apapun itu tentunya ada namanya penyimpanan data dan sebetulnya teman-teman bisa memakai format penyimpanan data tersebut sebagai clue dari eh, tools kita. Misal kita pertama memakai Lovable atau kita memakai Bol atau memakai apapun ya, kita membuat aplikasi, kita pakainya Supabase atau Firebase itu pasti ada namanya data dan data itu bisa menjadi clue atau petunjuk tentang apakah itu aplikasi tersebut dan juga format datanya teman-teman. Jadi AI sekarang sudah cukup cerdas untuk menyimpulkan dari jenis data yang ada bahwa sebuah aplikasi adalah aplikasi untuk eh, merancang sebuah fitur ya. Jadi maaf saya di sini mungkin suaranya kurang keras karena saya di luar ini saya di outdoor ini teman-teman ya. Nah, ini akan saya mulai saja. Ini saya sudah punya sebuah aplikasi teman-teman. Kita akan lihat dulu aplikasinya ya. Seperti biasa kita akan npm run dev karena ini sudah saya install sudah lama di sini jadi tidak perlu npm install langsung npm run dev lalu kita buka. Nah, di sini adalah aplikasi web teman-teman untuk pengelolaan jaringan sebuah toko pet shop ya teman-teman. Jadi jaringan pet shop di mana dia ada multi store, ada Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain. Nah, di sini aplikasinya ini bisa dibilang sudah jadi versi webnya teman-teman. Nah, di sini versi web ini akan kita buat untuk versi Android-nya atau versi iOS apa? iOS ya, Apple ya. Jadi kita akan membuat, tapi tentunya kalau kita mengcopy dari user interface ini, AI mungkin bisa mendapat petunjuk, tapi dia masih banyak error pasti. Kenapa? Karena di sini dia hanya fitur secara umum saja, teman-teman. Jadi tidak fitur secara lengkap ya. Di sini kalau misal kita ingin memberikan kepada AI untuk melihat fitur lengkapnya, tentunya kita akan beralih ke database. Nah, database-nya itu di sini, teman-teman, di Firebase. Tapi masalahnya apa? Masalahnya database itu harusnya kan adanya di sini di Firestore terus di data. Nah, di koleksi ini belum lengkap teman-teman karena belum semua koleksi ini saya buat data dummy-nya. Jadi di sini masih hanya ada beberapa koleksi yang sudah ada data dummy-nya. Ya seperti customer, store itu sudah ada 3 store, ada contoh customer, ya. Terus juga ada contoh manager juga ada. Tapi untuk layanan rekam medis dan lain-lain ya termasuk produk ini malah belum ada. Nah, solusinya bagaimana? Nah, ini khusus bagi kita yang pakai Firebase ya. Kita bisa melihat Firestore rule-nya teman-teman karena Firestore rule ini adalah sebuah file sebetulnya yang mengatur bagaimana data diakses dan data diedit dan data di delete ya. Jadi pasti AI itu sekarang bisa menyimpulkan dari sini ya. Kalau Anda misal pakai Supabase tentunya Anda bisa saya contohkan dikit kalau kita pakai Supabase ya. Kalau kita pakai Supabase itu nanti di sini teman-teman bisa meminta ke AI-nya Supabase untuk mengenerate SQL yang akan menampilkan semua 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 datanya. Nah, ini saya juga punya versi yang di Supabase tapi ini tidak saya pakai. Saya pakai yang Firebase. Nah, di sini Anda bisa meminta kepada AI-nya Supabase teman-teman sebetulnya. Nah, di sini tapi masalahnya kalau di Supabase Anda harus mengupdate AI setting biar dia bisa membaca semua skema log dan database data Anda, teman-teman ya. Kalau tidak nanti dia nggak bisa membaca data Anda.
Nah, sekarang Anda kalau ke Supabase, Anda bisa minta Supabase untuk mengenerate tampilan skema database. Buatkan SQL untuk mendapatkan seluruh skema database. Gitu aja teman-teman, nanti dia akan yang membuatkan, nanti Anda tinggal eksekusi. Ini di Supabase, kalau di Firebase tadi kita pakai fire store rule-nya teman-teman ya. Ya, nanti dia, oh sayangnya ini error teman-teman. Mungkin karena gratis jadi error ini. Ya intinya kalau nanti di Supabase seperti itu ya. Jadi di SQL editor juga ada AI-nya kelihatannya teman-teman. Coba kita pakai prompt yang lain. Kali ini berhasil teman-teman, mungkin karena loadnya cukup rendah. Kali ini bisa dia sedang berpikir. Jadi di Supabase intinya caranya seperti ini. Nanti tinggal Anda copy hasilnya ke tools AI lain yang mau Anda pakai. Jadi ini juga solusi bila Anda ingin eh, berpindah tools ya. Jadi ini bukan hanya untuk merubah ke mobile, tapi ini sebetulnya solusi untuk Anda yang mau berpindah tools. Salah satunya yang harus Anda tampilkan tools AI yang baru adalah skema database-nya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan pakai Firebase ini, teman-teman ya. Tadi untuk Supabase caranya seperti itu. Anda tinggal buka. Nah, sekarang kita akan pakai tools diet, teman-teman. Kita di sini akan memakai tools diet. Tools diet di sini saya akan buka toolsnya. Nah, tools diet, teman-teman. Diet ini mempunyai sebuah fitur yang cukup powerful, yaitu dia mempunyai sebuah fitur diet smart context dan turbo edit. Juga dia punya fitur S ya, jadi kita bisa menganalisa lebih dalam. Nah, sekarang Anda bisa melihat diet ini di bagian apps ya. Ini saya akan bukakan apps baru. Kita akan suruh dia pelajari, teman-teman. Dan buatkan untuk customer ya. Karena di sini aplikasi mobilenya untuk customer. Kalau untuk manajemen itu tetap memakai aplikasi web yang tadi. Pemesan produk dan pemesan layanan. Aplikasi mobile. Oh maaf, ini ada peringatan untuk restart ya. Nanti saja, nanti saya restart. Merubah web ke mobile ya. Lalu kita pastekan di sini. Nah, yang ingin saya soroti di sini teman-teman, kalau Anda mengarahkan ke fitur Pro di sini ada Turbo Edits. Ini apa sih? Nah, di sini teman-teman kita seringnya kehabisan token memakai tools AI karena Anda tidak memberikan konteks yang cukup. Contoh gini, Anda suruh dia memperbaiki error di tampilan keranjang belanja misal. Ketika Anda hanya memerintahkan seperti itu dan Anda tidak memberikan konteks yang cukup, file keranjang belanja itu file yang mana ya? Karena di aplikasi itu banyak file, maka AI akan mencari di seluruh file di folder aplikasi Anda itu. Jadi bisa dibilang dia akan berpikir sangat berat. Itu baru mencari, belum nanti ketika sudah pembetulan aktualnya tentunya dia memakan token lagi. Jadi intinya nanti token Anda akan cepat habis. Ya,
Nah, Turbo Edit itu nanti dia akan membuat untuk pencarian itu memakai AI yang lebih murah. Jadi ini diurusi oleh si Diatnya, tidak kita yang mengurusi. Dia mungkin tidak pakai Cloud Sonnet tapi pakai AI yang free. Nah, itu untuk mencari mana file yang Anda maksud lalu membaca. Baru ketika editing nanti si AI-nya itu yang pakai AI yang agak berat ya. Jadi nanti Turbo Edit ini sangat bermanfaat kita hidupkan. Terus untuk Smart Context itu kita bisa hidupkan juga. Smart Context itu apa artinya? Anda bisa memerintahkan AI untuk dia secara cerdas memahami maksud Anda. Jadi tidak mengurangi error ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi intinya smart contact itu dia kontak tapi lebih cerdas daripada tools AI yang lain. Nah, ini yang saya suka dari Diat. Ketika Anda memakai Diat pertama kali mungkin itu terasa banyak error, tapi nanti kalau Anda teruskan itu saya menurut pengalaman saya errornya sangat sedikit sekali. Sekarang kita kirimkan saja teman-teman. Nanti dia akan membuat aplikasi baru. Nah, di sini proses thinking ini dia memakai smart contact dan turbo build. Nah, ini thinking ini dia menganalisa ini tidak memakai Cloud Sonnet, mungkin dia memakai AI yang khusus untuk menganalisa yang lebih bagus dari Cloud Sonnet. Jadi Cloud Sonnet itu bagus ketika coding, tapi ketika analisa itu ada AI yang lebih bagus. Menurut pengalaman saya, Gemini dan DeepSeek itu dia analisanya lebih bagus. Tapi nanti ketika coding kita serahkan ke Cloud. Nah, bagaimana cara berpindah-pindah AI-nya? Nah, itulah fungsi dari Turbo Edit itu. Nah, terus kalau Smart Context ini kita bisa memasukkan konteks ke dalam sini, teman-teman. Jadi nanti kita bisa memasukkan konteks-konteks tambahan ya. Jadi nanti untuk bahan pemikiran dia dengan lebih tepat. Jadi Anda juga harus mengerti ya. Jadi kalau Diat ini memang dia mempunyai versi yang pro di mana pengalaman saya banyak sekali keunggulannya dibanding tools AI lain. Dan juga Diat Pro ini dia teman-teman kalau Anda ingin tahu dia itu langsung file tersimpan di komputer Anda bukan di cloud. Jadi Anda tidak perlu connect dengan GitHub atau apa kalau ini Anda ingin langsung mengedit secara langsung dengan tools lain, misal dengan VS Code ya. Jadi pengalaman saya untuk membuat aplikasi jadi itu dengan Diat itu 50 kredit itu sudah selesai kemarin. Jadi sekitar 300 kredit itu kita bisa membuat sekitar 6 aplikasi jadi teman-teman. Nah, di sini Diat itu dia ada namanya fitur auto approve. Ini bisa Anda aktifkan bila Anda ingin mengaktifkan auto approve. Jadi dia tidak akan meminta persetujuan, tapi lebih enak kalau kita approve manual saja teman-teman. Nah, ini karena di approve pertama dia akan memberikan tampilan awal. Biasanya awal ini masih ada error teman-teman karena environment pengembangan itu dia belum sempurna sama seperti ketika kita pakai Lovable atau Bolt ya, sama awalnya mungkin ada error sedikit tapi ini bisa kita tiga cara sebetulnya. Cara yang pertama yang paling santai itu dia adalah eh, reload ya. Terus cara yang kedua kalau reload belum bisa kita bisa coba restart. Nah, di sini kita sudah melihat ya. Nah, di sini kita juga bisa kalau masih error nanti Anda klik rebuild ini, tapi di sini tidak error jadi nggak usah. Oke teman-teman, tadi kita baru memposting Firestore rule-nya. Nah, sekarang kita akan mencoba memposting aktual koneksi ke Firebase-nya seperti biasa, seperti kemarin-kemarin waktu kita pakai Firebase, yaitu caranya ke project setting dan kita buat kode koneksi teman-teman ya, kode koneksi. Nah, di sini saya sudah punya yang untuk web app yang pakai VS Code ini, yang pakai VS Code. Saya akan membuat koneksi baru biar biar kodenya agak beda dikit nggak masalah.
meskipun Anda mau buatnya Android, pilihnya tetap web teman-teman karena di sini kita buat pakai React nanti baru kita convert ke Android nanti. Kita beri nama saja. Nah, di sini kode integrasinya seperti biasa kita copy dari konstan sampai titik koma yang terakhir, lalu kita postingkan di sini. Nah, di sini kita juga tinggal klik continue to console. Kita bisa memberi contoh struktur database-nya teman-teman. Untuk produk nanti biasanya ada di tab produk. Ini belum ada, nggak apa-apa. Berarti kita tinggal kirimkan saja. Anda di sini bisa juga memakai metode S dulu kalau Anda belum yakin ya. Jadi biar dia menganalisa seperti saya bilang kemarin, kalau kita suruh menganalisa dulu itu kelihatannya sebuah langkah tambahan, kelihatannya menghabiskan token, tapi itu pengalaman saya akan mengurangi error dan nanti di tahap lanjutannya malah Anda akan lebih cepat kalau Anda menganalisa dulu. Jadi pakai mode, kalau di Lovable pakai mode chat ya. Kalau di tools yang lain ada yang namanya mode apa chat. Kalau di sini namanya S. Jadi ada semua di semua tools AI itu. Kalau kita pakai mode S ini nanti dia masih analisis dulu, tidak langsung mengedit kode ya. Jadi cara terbaik menerapkan fitur yang kita minta. Ini bukan Android Expo, bukan ini kita pakai kapasitor teman-teman sambil menunggu kita lihat kapasitor itu apa. Kapasitor ini teman-teman kalau Anda lihat kapasitor, kapasitor itu dia semacam Expo juga, dia untuk merubah dari web ke mobile, tapi bedanya kalau Expo itu dari awal dia sudah satu coding saja, tapi kalau kapasitor itu dia dari React biasa ke jadi aplikasi mobile. Ini punyanya Ionic ya. Kita di sini bisa mengcopy apa? Mengcopy dokumentasi ini teman-teman untuk nanti kita pakai ke Diat ya. Nah, di sini dia mencoba setup Supabase teman-teman. Kita di sini akan pakai Firestore ya. Kita coba suruh dia buat saja. Nanti biasanya kita yang akan membuat secara manual untuk environment ini. Karena dia tidak bisa mengedit file environment ya. Jadi nanti akan kita buat secara manual. Nah, di sini teman-teman kita harus membuat file environment. Di sini teman-teman kita akan buat file environment. Nanti ya akan saya lihatkan caranya untuk misal si Diat ini menolak untuk membuat file environment. Anda bisa membuatnya manual, tapi di sini dia kelihatannya mau membuatnya langsung ya. Di sini bisa kita lihat ya sudah ada di bagian kode ya. Jadi bagian kode ini akan menampilkan kode dari aplikasi kita. Di environment isinya sudah sama seperti tadi yang kita paste dari Firebase ya, dari Firebase ya dengan awalan Vite karena kita memakai React. Nah, terus kita di sini akan meminta lanjutannya.
integrasi kapasitor agar aplikasi dapat saya rubah menjadi Android natif. Nah, di sini teman-teman sayangnya nanti kapasitor ini memerlukan Android Studio. Anda harus install dulu di laptop Anda kalau ingin betul-betul jadi APK. Itulah mengapa biasanya saya membahas pakai Expo. Jadi jangan dikira Expo itu sulit, justru Expo itu yang gampang teman-teman. Karena kalau Anda pakai kapasitor dan pakai dulu ada namanya Cordova. Jadi Cordova itu kayak kapasitor juga. Itu harus install di laptop Android Studio. Tapi kalau Expo itu semuanya di cloud ya. Kita beralih mode build ya kita. Di sini dia sudah selesai menurut dia kita akan approve ya. Nah, di sini sayangnya saya belum menginstal Android Studio di laptop saya, teman-teman. Karena ini ketika nanti Anda sudah menginstal Android Studio di laptop, nanti tampilan Android natifnya akan kelihatan. Kalau ini masih tampilan web. Cuma nanti dia sebetulnya sudah siap untuk di apa format menjadi APK. Kita biasakan kita membaca respon dari AI, teman-teman. Jangan sampai kita terlalu pede dengan respon AI. Nah, kita di sini kalau Anda memang bingung, teman-teman ya, di sini sebetulnya di sini kita tinggal menjalankan perintah saja. Jadi nanti di terminal itu berarti di terminal di sini, teman-teman. Ya, tapi di sini biasanya si dia terminalnya itu tidak mau diketik secara manual. Kita harus memakai terminal lain. Jadi saya lihatkan ya. Jadi untuk aplikasi Diat ini dia kalau Anda kembali ke apps, dia tadi akan memberi nama acak saja untuk aplikasi kita ini tadi. Anda bisa klik pada aplikasi Anda, lalu Anda bisa ganti namanya. Kita beri nama ini saja. Nah, di sini kita bisa rename app and folder. Nah, di sini menariknya teman-teman untuk Diat ini ketika kita tadi mengintegrasikan kapasitor, dia ada tampilan sync and open your capacitor mobile project. Kalau Anda sudah menginstal Android Studio, nanti ya, dan atau Xcode, Anda bisa membuka ini, mengklik nanti akan membuka Android Studio dengan tampilan emulasi emulasi Android ya. Nah, di sini maaf saya keklik. Nah, terus kita kembali lagi, kita di sini tidak akan membuka tampilan Android Studio, teman-teman. Kita tadi mau melihat bagaimana mengedit jadi sinkron antara Diat dengan VS Code, misal kita pakai VS Code. Atau di sini saya pakai Winsource saja biar tidak, karena VS Code saya masih ada aplikasi yang saya buka.
Kita kembali lagi ke chat, teman-teman. Kamu nggak usah bingung kalau tampilannya seperti ini. Kita tinggal buka bagian chat. Nah, ini nanti akan membuka chat yang terbaru, yang terakhir ya. Tunggu dulu, dia sedang mereload ulang karena tadi kita ke halaman lain. Jadi Diat Pro ini menurut saya cukup luar biasa, teman-teman. Kelihatannya harganya $30, tapi menurut saya dia sepadan dengan kemampuannya dan juga eh, dia lokal, jadi tidak tergantung dengan cloud ya kita. Maksudnya filenya langsung ada. Jadi kalau Anda ingin melihat filenya tadi mungkin saya lupa ajarkan di sini. Kalau di tempat saya kebetulan di dokumen ya kalau nggak salah. Nah di sini. Ini filenya di sini teman-teman ya. Jadi ini langsung sudah file aplikasinya. Mungkin nanti Anda tempatnya berbeda tinggal ketika Anda melakukan instalasi Diat itu bagaimana. Jadi file-file ini adalah file aplikasi yang lengkap ini teman-teman. Anda misal pingin ngedit pakai kursor, pakai windsurf, pakai tray itu sudah langsung tinggal Anda edit. Nah, di sini kita diet fokus membuat fiturnya saja dulu nanti untuk aplikasinya nanti teman-teman. Wah, matikan. Kamu tadi ketolong. Nah, di sini dia menyuruh untuk tetap melakukan integrasi dulu. Kita berarti akan pakai windsurf. Ini akan saya close dulu proyek saya. Lalu kita akan open folder. Tadi di Asus Diat Apps. Tadi dia menyuruh kita untuk melakukan perintah ini. Kapasitor config sudah ada, berarti kita bisa tinggal langsung melakukan perintah saja. Maaf, teman-teman, tadi belum ke copy untuk perintahnya. Di sini ada pertanyaan dari kapasitor untuk anonymous data, kita nggak usah teman-teman. No saja, N ya. Oke, dia sudah menambahkan platform Android ke proyek kapasitor ini. Berarti Anda bisa lihat di sini. Ya. Nah, di sini tadi dia seperti dia bilang dia akan membuat kapasitor config.ts. Di sini apakah kita sudah ada? Sudah ada ya kapasitor config.ts. Dan dia akan membuat sebuah folder baru. Sudah ada juga folder Android ya. Jadi dia sudah oke. Sekarang kita lanjut. Setiap Anda melakukan perubahan pada aplikasi React dan ingin melihatnya di versi Android, Anda perlu menjalankan. Nah, di sini kalau Anda sudah punya Android Studio, Anda buka Android eh, Studio nanti dia akan otomatis membuka ya. Jadi di sini maaf saya tidak bisa memperlihatkan Android Studionya. Saya di sini dari aplikasi yang web akan coba menambahkan beberapa produk ya. Nah, di sini aplikasi yang saya buat dia bisa mengenerate SKU otomatis. Oh iya, di sini harus menambahkan brand dulu, maaf. Kita buat saja SKU-nya.
Oh, Motornya, motor. Aduh, orang. ini masih ada error. Nah, di sini Anda bisa melihat di Firestore konsol ketika ada error. Oh iya, di sini saya pakai KiloCode teman-teman. KiloCode ini sebuah tools apa? Tools AI code editor juga, tapi untuk dia seperti plugin, jadi bisa Anda pasang di tray, di VS Code, di Windsurf, ya. Dan dia termasuknya sangat eh, bagus menurut saya. KiloCode ini bisa Anda pakai untuk gratis, tapi dia gratis biasa kreditnya agak kecil ya. Ini sambil menunggu dia ngedit di sana, diatnya akan saya restart dulu biar update ke versi terbaru. Oke, sudah selesai. Kita akan suruh dia melanjutkan saja. Ini ada pertanyaan tadi dari siapa ini, Pak? Kenapa di Lovable sudah kita connect ke Supabase terus pindah kita kerjakan di tray masih harus connect ulang ke Supabase? Kenapa misal di Lovable kita sudah connect ke Supabase terus pindah kita kerjakan di tray masih harus connect ulang ke Supabase? Ini sebenarnya kalau koneksi Anda di Lovable itu memang sudah connect ke Supabase dan bukan pakai mock data ya atau data palsu, itu sebetulnya dia sangat tidak mungkin terjadi teman-teman karena itu harusnya sama saja kode untuk connect ke Supabase itu dia sudah include dengan file yang ada download. Sekarang saya tanya tadinya waktu di Lovable itu dia mungkin masih belum connect ke Supabase sebetulnya.
Apakah Anda sudah pernah dari aplikasi mengirim atau menyimpan data dan juga mengambil data dari Supabase, Anda tes menyimpan, Anda pakai npm install dulu sebelum Anda jalankan, itu harusnya sudah sama. Jadi kemungkinan seperti ini tuh tidak tidak terjadi. Nah, itu ketika seperti ini berarti ada dua. Yang satu itu dia file environment itu kan dia tersimpan ya seperti saya bilang tadi, seperti yang saya lihatkan ini. File environment ini, teman-teman, ini dia itu tidak di-download bersama proyek yang ada dari Lovable atau dimanapun karena dia ini salah satu file sensitif ya. Nah, biasanya koneksi ke Supabase itu tersimpan di sini, teman-teman. Jadi Anda perlu mengcopy yang dari Lovable secara manual, Anda copy dan Anda buat di tray. Anda buat file environment baru dengan cara buka proyeknya lalu Anda new file, atau biar hati-hati Anda pasti Anda di nya bukan mengklik salah satu folder lalu Anda new file, nanti ini akan terjadi di dalam folder Android tapi bukan file. Nah, di sini buat saya sudah ada, jadi nggak mau dia merah. Nah, kalau belum ada, nanti Anda tinggal enter, lalu isinya Anda isikan dengan sama yang di dalam Lovable. Ya, berarti connect ke apa? Ke Supabase. Itu kemungkinannya seperti itu ya, makanya nggak berhasil koneksinya, Pak. Nah, di Diak Pro ini kita bisa auto fix problem juga. Lihat ini setiap update itu dia menjadi lebih baik, teman-teman ya. Kita bisa membuka di tab baru di sini, teman-teman. Nanti dia akan membuka di Google Chrome yang sedang terbuka. Nah, di sini tentunya kamu bisa mengedit tampilannya di sini, teman-teman. Saya akan membuat gambar di Canva untuk sebuah apa promo ya. Coba kita masukkan saja, ini hanya untuk contoh saja. JPEG saja biar nggak terlalu besar ya.
mana? Nah, kita akan pindahkan dari banner ini ke dalam proyek ya. Kita tadi buka proyeknya di mana, teman-teman? Nah, di sini. Nah, di sini untuk gambar itu harus ada di folder publik biasanya, teman-teman. Kita eh, buat folder image, terus dalam folder image ada folder lagi banner. Nah, sekarang kita kembali ke diet. Kita kecil-kecilkan ini. Nah, di sini kita bisa mengcopy. Dan kamu untuk diet itu bisa mengganti tampilannya langsung dengan cara mengklik sama seperti di Lovable. Jadi ketika ada tampilan yang kurang pas yang ingin kamu ganti itu bisa kamu ganti, teman-teman. Ini kita ingin ganti saja untuk atas ini. Caranya Anda bisa ini ya, saya lupa. Nah, ini pindahkan search ya. Dengan tetap membuat folder. Nanti kita akan kasih banner di atas di sini. Nah, ini untuk Liat Pro ini dia cukup cerdas ya. Dengan tadi Smart Context dan Turbo Editnya itu dia sangat jarang mengalami error, teman-teman. Ini sudah ditambahkan ke keranjang ya. Langsung kuantitinya juga langsung 2 ya, langsung terlihat. Di sini kotak pencarian adanya sekarang di sini ya. Nah, di sini kita akan merubah banner ini untuk berubah menjadi tampilan yang dari folder. Dan section ini fixed atau tidak ikut scroll bersama halaman. Agar maka akan tertutup
kita es dulu. Kita approve lalu kita refresh habis ini ya. Dia meminta namanya diganti jadi banner satu, banner ya kita ganti saja nggak apa-apa. Sebetulnya nih bisa kita suruh dia yang mengikuti kita tapi nggak apa-apa teman-teman. Ini mempercepat saja kita rubah nama filenya saja nggak apa-apa. Di sini tampil bannernya belum tampil, coba kita lihat. Ini hostnya kok jadi Pak Siswanto ini ya? Direkam aja Pak Siswanto nanti biar bisa diakses. Ini tadi internet saya terputus ini. Internet saya terputus, hostnya jadi pindah ini. Rapatin ini suka kayak gini nih. Kalau nggak direkod nggak ada rekamannya nanti ini Pak. Itu diklik record aja di Zoom-nya Pak.
Problem. Nah, dia untuk fix tadi 100 error lebih itu sangat cepat sekali, teman-teman. Tadi ada errornya ada 300-an, ini langsung kita fix sudah cepat ya. Sekarang kita akan, oh ya, ini sudah berhasil menyimpan. Ini akan saya edit dulu, teman-teman.
Sekarang kita akan suruh dia mengambil dari inventories. Ya, oh. Kita screenshotkan dikit format datanya, kita screenshot dari Firestore. Kita screenshot aja, misal kita ini kalau teman-teman mau rekamannya tadi itu saya malah hostnya malah berpindah ke Pak Siswanto ini. Nanti Pak Siswanto kalau tidak merekam nggak ada rekamannya ini Pak. Coba dilihat di partisipan itu tadi karena saya mungkin internet saya mati sebentar malah hostnya ganti.
Gimana Pak? Ini masih ngerekam sih kalau udah salah. Terekam. Heeh. Ini gimana? Atau dipindah ke jenengan aja? Kalau iya coba nganu dulu Pak. Pak keluar dulu. Tapi Bapak merekam ini ya, Ini Pak. statusnya sih Recording. kan ada tulisan pause atau stop recording. Oh iya berarti nggak apa-apa. Yang Nah, penting ini nanti berarti itu nganu ya, ngerekam rekamannya di lokal ada saya. di enggak itu di cloud itu. Oh, di cloud ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Atau ini tak pindah ke jenengan lagi. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini yang penting nanti ada rekamannya Pak. Nanti itu kan di cloudnya itu ada dirapatin itu. Oh, gitu ya. Ada linknya ya. Yang penting jangan sampai tidak terekam nanti. Oh, iya, iya, siap, siap, Iya, siap. nanti kan Iya, saya iya. share di grup itu. Oh, iya, siap, siap. Aman. Oke, dilanjut, Pak. Ya, ini saya masih ada error. Kita lihat untuk errornya. Oh iya, ini ada oh iya ada dependency Firebase ya. Nah, di sini juga lihat ini ada auto fix teman-teman. Jadi dia tidak harus kita prompt untuk auto fix. Kita perbaiki dulu lalu kita rebuild habis ini. Ada 100 problem. Coba kita fix all saja. Tapi sudah oke. Kita recheck tidak ada. Kita bisa cek di errornya. Seperti biasa kita pakai dev console untuk melihat errornya. Missing or insufficient permission, di sini ada permisi dari customer untuk melihat produk ya. Saya kira di sini kita cek untuk Firestore rule-nya. Kita kopikan saja ke siapa namanya, ke Diat untuk rule yang ada. Berikut adalah file. Kita jangan pakai build, kita pakai S dulu. Bukan sesuaikan editan, tapi sesuaikan Firestore rule di atas. Kenapa harus bisa melihat produk meskipun anonimus? Karena tentunya orang buka aplikasi dia belum tentu login teman-teman. Jadi dia masih anonimus di Firestore-nya belum terdeteksi terautentikasi. Nah itu dia karena file rule yang saya buat ini dia masih mana? Masih standar itu tetap harus yang sudah login yang sudah bisa lihat produk ya. Nah ini akan kita rubah ya biar bisa melihat produk. Jangan hapus rule lain, cukup improve
rule saat ini. Kita lihat jawabannya dia. Hmm. Saya akan pakai kilo code teman-teman, nggak apa-apa. Karena si diet ini dia merubah aturannya terlalu banyak, nanti malah fungsi yang lain rusak ya. Tapi tentunya untuk proyek teman-teman yang belum ada proyek sebelumnya itu nggak masalah pakai yang punya diet. Nah kalau punya saya, yang saya utamakan yang ini teman-teman, yang untuk portal manajemennya. Jadi untuk tampilan mobile itu, untuk customer itu adalah sekundernya ya. Saya mengutamakan ininya dulu, baru nanti eh, bisa apa namanya bisa bisa apa namanya bisa memperbaiki rule yang sudah ada. Kontrol A hapus, kontrol V. Saya sudah dia sudah selesai membuat konsep.
Ya, ini sudah tampil teman-teman ya. Ini sama seperti yang di database Firestore, Extra Cat Food, Pet Food, dan Royal Canin Cat Food ya. Kita tambahkan dua misal ekstra. Ya, sudah. Nah, nanti tinggal Anda mengintegrasikan ke keranjang belanja, ke Firebase, dan seterusnya. Nanti dia sudah bisa beli lewat sini. Pengiriman dan lain-lain tentunya teman-teman. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Mungkin teman-teman silakan. Jadi itulah cara untuk sinkronisasi antara web dan mobile-nya teman-teman ya. Caranya seperti itu. Silakan monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Kita akan melanjutkan lagi nanti di pertemuan yang selanjutnya. Nanti ini saya stop dulu. Pak Siswanto, di stop dulu Pak ya, di Oke, end siap. meeting dulu. Nanti habis ini akan ada rekamannya otomatis, tapi nunggu dirapatin dulu, dia akan diproses Pak. Nanti akan saya kirim ke grup untuk link downloadnya ya. Oke, siap. Teman-teman. Berarti ini saya yang nyetop. Ya Pak, ini di bawah itu ada Stop recording. end meeting, stop recording dulu baru end meeting. Stop recording dulu ya ini ya. Ya.